Mulai besok anak ibu dilarang masuk, sampai dia dan Anda meminta maaf. Ucap kepala sekolah setelah anakku dibully di sekolahnya. Keesokan paginya, aku datang kembali bukan sendirian. Aku berjalan masuk ke ruang guru bersama seorang pria berjas hitam, yang membawa sebuah tas berisi dokumen tebal. Saat membuka dokumen itu, kepala sekolah dan orang tua anak yang membuli anakku langsung histeris. Karena isinya adalah, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin sore berhembus pelan menerpa wajah Sinta yang baru saja turun dari ojek online di depan gerbang rumahnya. Lelah menggelayut di seluruh tubuhnya setelah seharian bekerja mengurus administrasi di sebuah perusahaan logistik yang sibuk. Sebagai seorang ibu yang juga bekerja, Sinta terbiasa membagi waktunya antara pekerjaan kantor dan kewajibannya di rumah. Ia merapikan sedikit ujung hijabnya yang tertiup angin sebelum membuka pagar rumah minimalis yang ia tempati bersama suami dan anak semata wayangnya. Rumah itu tampak sepi, tidak seperti biasanya di mana suara tawa Zio, putranya yang berusia 10 tahun, sering terdengar menyambut kedatangannya. Lampu teras belum dinyalakan, padahal langit mulai meremang jingga kemerahan. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba menyusup ke dalam hati Sinta, sebuah insting seorang ibu yang merasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di dalam istana kecilnya itu. Sinta melangkah masuk setelah membuka kunci pintu utama. Suasana di dalam rumah terasa dingin dan sunyi. Tas kerjanya diletakkan di atas meja ruang tamu. Ia memanggil nama anaknya dengan lembut, berharap ada sahutan ceria dari arah kamar atau ruang televisi. Namun, hening adalah satu-satunya jawaban yang ia terima. Sinta melangkahkan kakinya menuju kamar Zio. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Dengan perlahan, Sinta mendorong pintu kayu berwarna putih itu. Pemandangan di depannya membuat jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak. Zio sedang duduk meringkuk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya sendiri dengan wajah yang disembunyikan. Tubuh kecil itu bergetar hebat, menandakan ia sedang menangis dalam diam. Sinta bergegas menghampiri anaknya. Ia duduk di tepi kasur dan menyentuh bahu Zio dengan lembut. Sentuhan itu membuat Zio tersentak kaget, seolah ia baru saja dibangunkan dari mimpi buruk. Wajah Zio terangkat, dan saat itulah hati Sinta hancur berkeping-keping. Mata anaknya sembab dan merah, pipinya basah oleh air mata, dan yang paling menyakitkan adalah adanya luka lebam keunguan di lengan kanan Zio serta goresan merah di pipi kirinya. Sinta menahan napas, berusaha menekan amarah dan kepanikan yang meledak di dadanya agar tidak membuat Zio semakin takut. Dengan suara bergetar, Sinta bertanya apa yang terjadi pada jagoan kecilnya itu. Zio tidak langsung menjawab, ia justru memeluk ibunya erat-erat, menumpahkan tangisan yang sejak tadi ia tahan sendirian di kamar yang gelap. Setelah tangisannya sedikit mereda, Zio mulai bercerita dengan suara tersendat-sendat. Ia mengatakan bahwa hari ini di sekolah adalah hari yang sangat buruk. Teman sekelasnya yang bernama Riza kembali mengganggunya. Ini bukan kali pertama Riza berulah, tetapi hari ini adalah puncaknya. Zio bercerita saat jam istirahat, Riza sengaja menumpahkan minuman manis ke seragam Zio di kantin, lalu mendorongnya hingga jatuh ke lantai kasar. Teman-teman Riza yang lain hanya tertawa, tidak ada yang berani menolong karena takut pada Riza. Saat Zio mencoba membela diri dan bertanya mengapa Riza begitu jahat, Riza justru memukul lengannya keras-keras. Sinta mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut anaknya dengan hati yang teriris. Ia tidak menyangka lingkungan sekolah yang seharusnya aman justru menjadi neraka bagi putra kesayangannya. Zio melanjutkan ceritanya dengan nada yang lebih lirih, sebuah pengakuan yang membuat darah Sinta mendidih. Riza tidak hanya memukul fisik, tetapi juga menghancurkan mental Zio dengan kata-kata kasar. Riza berteriak di depan semua orang bahwa Zio adalah anak miskin yang tidak pantas sekolah di sana. Riza juga mengatakan bahwa ia bebas melakukan apa saja, karena ayahnya adalah orang kaya yang memberikan banyak uang untuk sekolah. Zio menatap mata ibunya dengan tatapan putus asa dan bertanya, apakah benar mereka miskin, sehingga ia pantas diperlakukan seperti sampah. Pertanyaan polos itu menampar batin Sinta. Ia bekerja keras siang malam bersama suaminya, Hasan, justru untuk memberikan pendidikan terbaik bagi Zio, namun balasan yang diterima anaknya adalah penghinaan. Sinta memeluk Zio kembali, mencium puncak kepala anaknya dan berbisik menenangkan bahwa Zio tidak salah dan mereka bukan orang rendah seperti yang dikatakan Riza. Sinta berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Setelah menenangkan Zio dan mengompres luka lebamnya dengan air dingin, Sinta keluar dari kamar dengan membawa ponselnya. Ia butuh bicara dengan Hasan. Sebagai ayah, Hasan harus tahu apa yang menimpa anaknya. Sinta menekan nomor kontak suaminya.
Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua baru diangkat setelah nada sambung yang cukup lama. Suara Hasan terdengar di ujung telepon, namun terdengar bising di latar belakang, seperti suara musik dan percakapan orang banyak, bukan suasana kantor yang hening. Hasan bertanya dengan nada sedikit ketus mengapa Sinta meneleponnya di jam kerja lembur. Sinta berusaha mengabaikan nada tidak enak itu, dan langsung menceritakan kondisi Zio. Ia menjelaskan bahwa Zio pulang dengan luka lebam dan trauma, karena dibuli oleh Riza. Sinta berharap Hasan akan marah dan segera pulang untuk melihat kondisi anak mereka. Namun, respons Hasan justru di luar dugaan. Hasan menghela napas panjang seolah cerita Sinta adalah beban tambahan baginya. Hasan berkata bahwa Sinta terlalu berlebihan dan memanjakan anak. Menurut Hasan, pertengkaran antar anak laki-laki adalah hal yang wajar untuk melatih mental. Hasan bahkan menyuruh Sinta untuk tidak membesar-besarkan masalah dan membiarkan Zio belajar melawan sendiri. Sinta ternganga mendengar jawaban suaminya. Ia tidak percaya Hasan bisa bersikap sedingin itu saat anaknya terluka fisik dan batin. Sinta mencoba mendebat, mengatakan bahwa ini bukan kenakalan biasa melainkan penindasan. Namun Hasan memotong ucapan Sinta dengan alasan ia sangat sibuk mengejar target pekerjaan dan tidak bisa diganggu dengan drama rumah tangga yang sepele. Telepon itu diputus sepihak oleh Hasan sebelum Sinta sempat menyelesaikan kalimatnya. Sinta menatap layar ponselnya yang kini gelap dengan perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan curiga. Suara bising di latar belakang telepon Hasan tadi masih terngiang di telinganya. Itu jelas bukan suara kantor, melainkan suara restoran atau kafe. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur nyenyak. Ia bolak-balik mengecek kamar Zio, memastikan anaknya tidur dengan tenang, meski sesekali terdengar isakan kecil dalam tidurnya. Hasan belum juga pulang hingga larut malam. Sinta duduk di ruang tamu yang temaram, memikirkan langkah yang harus ia ambil. Ketidakpedulian Hasan membuatnya sadar bahwa ia harus berjuang sendirian untuk membela Zio. Ia tidak bisa mengharapkan suaminya yang semakin hari semakin terasa jauh dan asing. Tekad Sinta membulat. Besok pagi, ia tidak akan pergi ke kantor. Ia akan datang ke sekolah dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak sekolah dan orang tua Riza. Ia tidak akan membiarkan anaknya diinjak-injak lagi. Saat Sinta kembali masuk ke kamar Zio untuk membetulkan selimutnya, Zio mengigau pelan. Dalam tidurnya yang gelisah, Zio bergumam lirih menyebut nama Riza dengan nada takut. Lalu Zio berbisik sebuah kalimat yang membuat Sinta mematung di ambang pintu. Zio berkata bahwa Riza bilang bapaknya yang kasih uang banyak ke sekolah, jadi dia boleh melakukan apa saja. Kalimat itu diulang Zio dalam tidurnya. Hati Sinta terasa nyeri. Ia bersumpah dalam hati, siapapun orang tua Riza, sekaya apapun mereka, Sinta tidak akan gentar. Ia akan membuktikan bahwa harga diri anaknya tidak bisa dibeli dengan uang donasi manapun. Sinta mencium kening Zio, menghapus sisa air mata di pipi anaknya, dan bersiap menyambut pagi dengan nyala api perlawanan di matanya. Matahari pagi bersinar cerah, namun tidak mampu menghangatkan hati Sinta yang sudah membeku karena amarah dan kekecewaan. Setelah menyiapkan sarapan untuk Zio yang makan dengan tidak selera, Sinta bersiap-siap. Ia mengenakan kemeja kerja yang rapi dipadu dengan celana bahan dan hijab berwarna biru dongker yang sederhana namun elegan. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun ia datang dengan kemarahan, ia tetaplah seorang wanita yang beradab dan terpelajar. Sinta menggandeng tangan Zio menaiki taksi online menuju sekolah. Sepanjang perjalanan, tangan Zio terasa dingin dan berkeringat. Anak itu tampak enggan kembali ke tempat yang memberinya mimpi buruk. Namun Sinta terus meyakinkan bahwa hari ini akan berbeda karena ibu ada di sampingnya. Sesampainya di gerbang sekolah dasar swasta elit itu, Sinta bisa merasakan atmosfer kesombongan yang menguar dari bangunan megah tersebut. Mobil-mobil mewah berjejer mengantar anak-anak orang kaya. Sinta berjalan tegak melewati pos satpam, langsung menuju ruang tata usaha untuk meminta bertemu dengan kepala sekolah. Petugas administrasi sempat menatap Sinta dengan pandangan menilai, mungkin karena Sinta tidak datang dengan mobil mewah seperti wali murid lainnya. Namun, ketegasan dalam suara Sinta saat meminta waktu bertemu Pak Kuncoro, membuat petugas itu akhirnya mengizinkan mereka masuk. Mereka diminta menunggu di ruang tunggu yang berpendingin udara dingin, kontras dengan suasana hati Sinta yang panas. Setelah menunggu hampir setengah jam yang terasa seperti selamanya, pintu ruangan kepala sekolah terbuka. Pak Kuncoro, pria parubaya dengan perut membuncit dan senyum yang dipaksakan, mempersilakan Sinta dan Zio masuk. Ruangan itu luas, dihiasi dengan berbagai plakat penghargaan dan foto-foto Pak Kuncoro bersalaman dengan pejabat. Sinta duduk berhadapan dengan Pak Kuncoro, sementara Zio duduk menunduk di sampingnya, tidak berani menatap mata kepala sekolahnya. Tanpa basa-basi, Sinta langsung mengutarakan maksud kedatangannya.
Ia menceritakan kronologi kejadian pemukulan dan penghinaan yang dilakukan Riza terhadap Zio kemarin, lengkap dengan bukti lebam yang masih terlihat jelas di lengan Zio. Sinta menuntut agar sekolah mengambil tindakan tegas terhadap Riza dan memanggil orang tuanya. Reaksi Pak Kunchoro sungguh di luar dugaan Sinta. Bukannya menunjukkan empati atau kekagetan, Pak Kunchoro justru menyandarkan punggungnya ke kursi empuknya dengan santai. Ia tersenyum tipis, senyum yang meremehkan. Pak Kunchoro berkata bahwa ia sudah mendengar laporan versi lain dari kejadian itu. Menurut Pak Kunchoro, apa yang terjadi hanyalah perselisihan biasa antar anak laki-laki yang sedang bermain. Ia menyebut Zio terlalu sensitif dan cengeng dalam menanggapi candaan teman. Pak Kunchoro bahkan menyiratkan bahwa mungkin Zio lah yang memprovokasi Riza, sehingga Riza bereaksi demikian. Darah Sinta mendesir hebat mendengar putranya disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Ia memotong ucapan Pak Kunchoro dengan tegas, mengatakan bahwa lebam di tubuh Zio adalah bukti fisik kekerasan, bukan candaan. Di tengah perdebatan yang mulai memanas itu, tiba-tiba pintu ruangan terbuka tanpa diketuk. Aroma parfum mahal yang menyengat langsung memenuhi ruangan sebelum sosok manusianya terlihat sepenuhnya. Seorang wanita masuk dengan langkah angkuh. Ia mengenakan gaun bermerek yang mencolok, sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring setiap kali menyentuh lantai, dan tas tangan seharga motor baru yang dijinjing di lengan kirinya. Di belakangnya, Riza mengekor dengan wajah tanpa rasa bersalah, justru tersenyum mengejek ke arah Zio. Wanita itu adalah Ranti, ibu dari Riza. Sikap Pak Kunchoro berubah drastis 180 derajat. Ia yang tadi duduk santai dan meremehkan Sinta, kini langsung berdiri tergesa-gesa dan membungkuk hormat, menyapa Ranti dengan nada yang sangat manis dan menjilat. Ranti tidak membalas sapaan Pak Kunchoro dengan ramah, ia hanya mengangguk sekilas lalu menatap Sinta dengan pandangan yang sangat merendahkan. Ia membuka kacamata hitam lebarnya dan meletakkannya di meja. Ranti bertanya dengan nada tinggi siapa wanita yang berani melaporkan anak kesayangannya. Pak Kunchoro dengan gugup memperkenalkan Sinta sebagai ibu dari Zio. Ranti tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menghina. Ia menatap Sinta dari ujung jilbab hingga ujung sepatu, seolah sedang menilai harga pakaian yang dikenakan Sinta. Ranti berkata bahwa pantas saja Zio cengeng dan kampungan, karena ibunya pun terlihat seperti orang yang tidak punya kelas. Sinta mengepal tangannya erat-erat di bawah meja, berusaha menahan diri untuk tidak menampar mulut wanita sombong itu. Sinta berusaha tetap tenang dan fokus pada masalah utama. Ia berkata pada Ranti bahwa anaknya, Riza, telah melakukan kekerasan fisik dan verbal pada Zio. Sinta meminta Riza meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Namun, Ranti justru membela anaknya membabi buta. Ia mengatakan bahwa Riza adalah anak yang spesial dan wajar jika Riza marah pada anak miskin yang tidak tahu diri seperti Zio. Ranti kemudian menoleh pada Pak Kunchoro dan mengingatkan tentang donasi besar yang baru saja ia transfer minggu lalu untuk pembangunan gedung baru sekolah. Ancaman tersirat itu sangat jelas. Jika sekolah memihak Sinta, uang donasi itu akan berhenti. Pak Kunchoro tampak pucat dan mengangguk-angguk cepat seperti kerbau dicocok hidung, membenarkan semua perkataan Ranti. Situasi menjadi sangat tidak adil. Sinta merasa dikeroyok oleh kekuasaan uang dan jabatan yang korup. Ia berdiri, menatap Pak Kunchoro dan Ranti bergantian dengan nyalang. Sinta berkata bahwa keadilan tidak bisa dibeli dengan donasi, dan sekolah ini telah gagal mendidik muridnya menjadi manusia yang bermoral. Ranti mendengus kasar, ia melangkah maju mendekati Sinta, menantang dengan wajah yang diangkat tinggi. Saat jarak mereka semakin dekat, Sinta bisa melihat wajah Ranti dengan sangat jelas di bawah pencahayaan lampu ruangan. Ada sesuatu yang familiar dari wajah itu. Bentuk hidungnya, tahi lalat kecil di dagu, dan cara Ranti memiringkan kepalanya saat menatap sinis. Ingatan Sinta berputar cepat, mencari di mana ia pernah melihat wajah ini sebelumnya. Jantung Sinta serasa berhenti berdetak untuk kedua kalinya dalam 2 hari ini. Ingatannya melayang pada kejadian beberapa minggu lalu saat ponsel Hasan tertinggal di meja makan. Saat itu ada pesan masuk dari kontak yang dinamai, klien VIP. Foto profil kontak itu adalah wajah wanita ini. Wajah Ranti. Sinta ingat betul karena saat itu ia sempat merasa aneh mengapa klien VIP mengirim pesan tengah malam, namun Hasan beralasan itu masalah proyek mendesak. Kini, potongan teka-teki itu mulai terhubung. Wanita di depannya ini, ibu dari anak yang membuli putranya, wanita yang sombong dengan kekayaannya ini, adalah wanita yang sama yang sering menghubungi suaminya secara sembunyi-sembunyi. Dunia Sinta terasa berputar. Rasa mual menyeruak di perutnya. Bukan hanya karena ketidakadilan yang diterima Zio, tetapi karena sebuah pengkhianatan besar yang perlahan mulai terkuak di depan matanya. Ranti yang melihat perubahan ekspresi Sinta justru merasa menang, mengira Sinta takut dengan gertakannya.
Ranti tersenyum penuh kemenangan dan menyuruh Sinta untuk sadar diri, dan membawa anaknya pergi dari sekolah elit itu jika tidak mampu bersaing. Sinta tidak menjawab. Ia hanya menatap Ranti dengan pandangan baru, pandangan seorang istri yang mulai mencium bau busuk perselingkuhan suaminya. Di balik tas mewah dan donasi besar itu, Sinta merasakan ada uang hak Zio dan keringatnya sendiri yang sedang dipamerkan oleh wanita selingkuhan suaminya. Sinta menarik napas panjang, menelan semua amarahnya untuk sementara waktu. Ia sadar, pertarungan ini bukan lagi sekadar tentang bullying di sekolah, tetapi tentang harga diri dan keutuhan keluarganya yang sedang dirampok. Udara di dalam ruang kepala sekolah terasa semakin sesak dan mencekik bagi Sinta. Tatapannya masih terkunci pada wajah Ranti, wanita yang kini ia yakini memiliki hubungan gelap dengan suaminya. Namun, Sinta sadar ini bukan waktu dan tempat yang tepat untuk meledakkan bom perselingkuhan itu. Ia harus fokus pada Zio yang kini semakin menunduk ketakutan di sampingnya. Sinta menarik napas dalam, berusaha mengembalikan fokusnya pada ketidakadilan yang sedang terjadi di depan mata. Dengan suara yang ia usahakan terdengar tenang namun penuh penekanan, Sinta kembali berbicara kepada Pak Kuncoro. Ia menegaskan bahwa intimidasi dan kekerasan fisik yang dilakukan Riza terhadap Zio adalah fakta yang tidak bisa dibantah hanya karena jabatan atau donasi orang tua. Sinta meminta sekolah bertindak objektif dengan melihat bukti lebam di tubuh anaknya dan rekaman CCTV kantin jika memang diperlukan. Ranti mendengus kasar mendengar permintaan Sinta. Wanita itu melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh, cincin berlian di jarinya berkilauan tertimpa cahaya lampu. Ranti memotong ucapan Sinta dengan nada tinggi, mengatakan bahwa permintaan Sinta untuk membuka CCTV adalah tindakan yang berlebihan dan melanggar privasi anak-anak. Ranti mulai memutarbalikkan fakta dengan licik. Ia menuduh balik bahwa Zio lah yang sebenarnya sering mengejek Riza secara diam-diam, membuat Riza stres dan akhirnya bereaksi membela diri. Ranti mengarang cerita bahwa Zio iri dengan kekayaan Riza dan sering meminta uang secara paksa. Kebohongan yang lancar meluncur dari mulut Ranti, membuat Sinta ternganga tak percaya. Zio yang mendengar tuduhan itu langsung menggeleng kuat sambil menangis. Menyangkal semua fitnah keji itu dengan suara terbata-bata memanggil ibunya. Pak Kuncoro, yang jelas-jelas lebih takut kehilangan donatur utamanya daripada menegakkan kebenaran, segera memihak Ranti. Ia mengangguk setuju pada setiap kata bohong yang diucapkan Ranti seolah itu adalah wahyu. Pak Kuncoro menatap Sinta dengan pandangan dingin dan tidak bersahabat. Ia berkata bahwa sekolah ini memiliki reputasi yang harus dijaga dan tidak bisa membiarkan murid bermasalah, seperti Zio terus membuat keributan. Dengan tanpa perasaan, Pak Kuncoro menjatuhkan keputusan sepihak yang sangat tidak profesional. Ia menyatakan bahwa mulai besok, Zio dilarang masuk ke sekolah alias diskors tanpa batas waktu yang ditentukan. Skorsing itu hanya akan dicabut jika Zio dan Sinta mau melakukan permohonan maaf secara resmi dan tertulis kepada Ranti dan Riza di hadapan seluruh siswa saat upacara bendera. Darah Sinta mendidih mendengar keputusan gila itu. Ia meminta maaf kepada pelaku yang telah memukul anaknya hingga babak belur. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Sinta berdiri tegak, menarik tangan Zio untuk ikut berdiri. Ia menatap Pak Kuncoro dan Ranti bergantian dengan tatapan nyalang yang membuat Pak Kuncoro sedikit menciut di kursinya. Dengan suara lantang dan tegas, Sinta menyatakan penolakannya. Ia berkata tidak akan sudi meminta maaf barang satu kata pun karena anaknya adalah korban, bukan pelaku. Sinta menegaskan bahwa keputusan sekolah ini adalah bukti kegagalan sistem pendidikan yang tunduk pada uang haram. Ia bersumpah akan membawa masalah ini ke jalur yang lebih tinggi jika sekolah tidak meralat keputusannya. Sinta berbalik badan dan melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi, menyeret Zio yang masih sesenggukan. Suara tawa mengejek Ranti terdengar samar saat pintu tertutup di belakang mereka, disusul suara Pak Kuncoro yang meminta Ranti untuk tidak mempedulikan ancaman orang kecil seperti Sinta. Sinta berjalan cepat menyusuri lorong sekolah, mengabaikan tatapan heran beberapa guru dan murid yang berpapasan dengannya. Hatinya sakit, hancur, namun juga terbakar semangat perlawanan. Ia tidak akan membiarkan air matanya jatuh di tempat ini. Ia harus kuat demi Zio. Sinta terus berjalan hingga mencapai area parkiran sekolah yang mulai sepi, karena jam pelajaran sudah dimulai kembali. Saat Sinta dan Zio berjalan menuju gerbang keluar untuk memesan taksi, sebuah mobil sedan hitam yang sangat familiar melaju pelan memasuki area parkir VIP di belakang gedung sekolah. Langkah Sinta terhenti mendadak. Ia mengenali pelat nomor mobil itu. Itu adalah mobil suaminya, Hasan. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia segera menarik Zio untuk bersembunyi di balik pilar besar pagar sekolah, mengintip apa yang dilakukan suaminya di sana jam segini. Bukankah Hasan bilang ia sangat sibuk di kantor? Pintu lobi sekolah terbuka, dan Ranti keluar dari sana dengan senyum lebar sambil memainkan ponselnya.
Mobil Hasan berhenti tepat di depan Ranti. Kaca jendela mobil turun, memperlihatkan wajah Hasan yang tersenyum manis, senyum yang dulu selalu ia berikan pada Sinta. Hasan mengatakan sesuatu yang membuat Ranti tertawa manja, lalu Ranti masuk ke dalam mobil, duduk di kursi penumpang depan, kursi yang seharusnya menjadi milik Sinta. Mobil itu kemudian melaju pergi meninggalkan sekolah. Sinta berdiri mematung di balik pilar, tubuhnya gemetar hebat menyaksikan pemandangan itu. Suaminya menjemput wanita yang baru saja menghina anaknya, dan membuat anaknya diusir dari sekolah. Rasa sakit yang dirasakan Sinta kini berlipat ganda, menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia memeluk Zio yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, membisikkan kata sabar berkali-kali, padahal hatinya sendiri sedang menjerit pilu. Sinta membawa Zio pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Sepanjang perjalanan, ia hanya diam, membiarkan Zio tertidur di pangkuannya karena kelelahan menangis. Sesampainya di rumah, Sinta membaringkan Zio di kamarnya, menyelimutinya dengan hati-hati, lalu mengecup kening anaknya yang masih menyisakan jejak air mata. Setelah memastikan Zio terlelap, Sinta masuk ke kamar tidurnya sendiri. Ia tidak mengganti pakaian kerjanya, langsung duduk di depan meja kerja kecil di sudut kamar dan membuka laptopnya. Kejadian di sekolah tadi telah membuka matanya lebar-lebar. Kecurigaannya bukan lagi sekadar firasat, tetapi fakta yang terpampang nyata. Kini ia butuh bukti konkret. Bukti yang tidak bisa disangkal oleh Hasan. Sinta login ke akun internet banking milik Hasan. Ia tahu passwordnya karena dulu Hasan pernah memintanya membantu melakukan transfer saat Hasan sedang menyetir. Hasan mungkin lupa menggantinya, atau terlalu meremehkan kecerdasan istrinya sehingga merasa tidak perlu menyembunyikannya terlalu ketat. Jantung Sinta berdegup kencang saat halaman mutasi rekening terbuka. Matanya menelusuri deretan angka di layar dengan teliti. Awalnya semua tampak normal. Pengeluaran untuk cicilan rumah, listrik, dan belanja bulanan yang ia terima. Namun, saat ia menelusuri riwayat transaksi setahun terakhir, Sinta menemukan pola yang mencurigakan. Ada transfer rutin dalam jumlah besar ke sebuah rekening atas nama Ranti Amalia. Napas Sinta tercekat. Nominalnya tidak main-main. 5 juta, 10 juta, bahkan pernah mencapai 20 juta dalam satu kali transfer. Sinta segera membuka tabungan berjangka yang disiapkan khusus untuk pendidikan Zio ke jenjang kuliah nanti. Tabungan itu seharusnya berisi uang hasil penjualan tanah warisan orang tua Sinta yang dipercayakan kepada Hasan untuk dikelola. Tangan Sinta gemetar saat melihat saldo akhir tabungan itu. 0, kosong. Uang ratusan juta rupiah, hasil peninggalan orang tuanya telah ludes ditarik secara bertahap oleh Hasan. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan histeris yang hendak meledak. Kakinya lemas seketika. Sinta kembali mengecek mutasi rekening dan mencocokkan tanggal penarikan uang warisan itu dengan tanggal transfer ke rekening Ranti. Semuanya cocok. Uang yang digunakan Ranti untuk membeli tas mewah, sepatu bermerek, dan memberikan donasi besar ke sekolah agar anaknya bisa menindas Zio, ternyata adalah uang Sinta. Uang yang seharusnya menjadi masa depan Zio justru digunakan untuk membiayai musuh anaknya. Betapa kejamnya kenyataan ini. Hasan bukan hanya mengkhianati cintanya, tapi juga mencuri masa depan anaknya demi memuaskan gengsi selingkuhannya. Air mata Sinta menetes membasahi keyboard laptop. Ia merasa begitu bodoh telah mempercayai Hasan sepenuhnya selama ini. Malam harinya, Hasan pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Ia masuk rumah tanpa menyapa Sinta yang sedang duduk di ruang tengah. Hasan langsung menuju dapur, mengambil air minum, lalu menghempaskan tubuhnya ke sofa. Ia melirik Sinta sekilas dan bertanya dengan nada menyalahkan, mengapa Zio bisa sampai diskors dari sekolah. Rupanya Ranti sudah mengadu pada Hasan dengan versi ceritanya sendiri. Hasan memarahi Sinta, mengatakan bahwa Sinta tidak becus mendidik anak sehingga Zio membuat masalah dengan anak donatur penting. Hasan bahkan menyuruh Sinta untuk segera minta maaf pada Ranti agar masalah selesai dan nama baiknya tidak tercoreng. Sinta hanya diam, menatap suaminya dengan tatapan dingin yang sulit diartikan. Ia tidak membantah, tidak juga menangis. Ia hanya menyimpan semua rasa jijiknya dalam diam. Setelah mengoceh panjang lebar menyalahkan Sinta, Hasan masuk ke kamar dan langsung tertidur pulas tanpa mandi. Ia merasa lelah setelah seharian bersenang-senang dengan Ranti. Sinta menunggu beberapa saat hingga terdengar dengkuran halus suaminya. Dengan langkah pelan seperti pencuri di rumahnya sendiri, Sinta masuk ke kamar. Ia melihat ponsel Hasan tergeletak di atas nakas, sedang diisi daya. Sinta mengambil ponsel itu dengan hati-hati. Ia menekan jari jempol Hasan yang sedang tidur ke sensor sidik jari ponsel. Layar terbuka. Sinta langsung membuka aplikasi pesan instan. Pesan teratas adalah dari kontak bernama klien VIP, yang kini Sinta tahu adalah Ranti.
Sinta membuka percakapan itu dan membacanya satu persatu. Hatinya semakin hancur, namun tekadnya semakin membaja. Di sana, terbaca jelas betapa mereka menertawakan Sinta. Ada foto Ranti sedang memegang tas baru dengan tulisan, "Makasih ya sayang transferannya, tas ini bagus banget buat pamer di depan ibu-ibu sekolah." Hasan membalas, "Apapun buat kamu, cantik. Pakai saja uang si bodoh itu, dia nggak bakal sadar kok. Dia kan percaya banget sama aku." Sinta terus menggulir layar ke atas. Ia menemukan percakapan tentang kejadian hari ini. Ranti mengirim pesan suara yang isinya mengeluh soal Sinta yang berani melawannya di sekolah. Balasan Hasan sungguh membuat Sinta ingin muntah. Hasan menulis, "Tenang aja, aku sudah marahi dia di rumah. Istriku itu penurut dan bodoh. Besok aku pastikan dia sujud minta maaf sama kamu. Uang dia kita pakai buat bikin Riza jadi raja di sekolah. Anaknya sendiri malah diusir. Lucu banget kan? Besok kita rayakan kemenangan kita, sayang." Sinta memotret semua percakapan itu menggunakan ponselnya sendiri sebagai bukti cadangan. Ia juga mengirimkan bukti transfer ban yang ia temukan di laptop tadi ke email pribadinya dan email Pak Haryo, paman angkatnya yang merupakan pengacara. Sinta meletakkan kembali ponsel Hasan di tempat semula dengan tangan yang kini sudah tidak gemetar lagi. Rasa sedihnya telah habis, berganti dengan rasa benci yang dingin dan terukur. Sinta menatap wajah suaminya yang sedang tidur dengan nyenyak tanpa rasa bersalah. Dalam hati, Sinta berjanji ini adalah malam terakhir Hasan bisa tidur dengan tenang. Besok, Sinta tidak akan lagi menjadi istri yang bodoh dan penurut. Besok, ia akan menjadi mimpi buruk bagi mereka yang telah menghancurkan hidupnya dan anaknya. Sinta terbangun sebelum adzan subuh berkumandang, matanya terasa perih karena kurang tidur, namun pikirannya sangat jernih dan tajam. Ia menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jika kemarin ia bangun dengan perasaan cemas dan sedih memikirkan nasib Zio, hari ini hatinya dipenuhi dengan dinginnya tekad untuk membalas dendam. Di sampingnya, Hasan masih mendengkur halus, tidur dengan nyenyak seolah tidak ada dosa yang ia perbuat. Sinta menatap wajah suaminya itu lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa rasa cinta yang mungkin masih tertinggal, namun nihil. Yang ia rasakan hanyalah rasa jijik yang mendalam. Wajah polos Hasan saat tidur kini terlihat seperti topeng yang menyembunyikan monster serakah dan peselingkuh. Sinta bangkit dari tempat tidur perlahan agar tidak membangunkan lelaki itu, lalu melangkah ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Ia butuh ketenangan batin sebelum memulai perang besar ini. Setelah selesai sholat dan berdoa meminta kekuatan, Sinta menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tidak ingin Hasan curiga sedikitpun bahwa ia sudah mengetahui segalanya. Ia ingin serangan ini terjadi tiba-tiba dan mematikan, tanpa memberi kesempatan bagi Hasan dan Ranti untuk bersiap atau melarikan diri. Saat Hasan bangun dan duduk di meja makan, Sinta melayaninya dengan wajah datar. Tidak ada senyum, namun juga tidak ada amarah yang meledak. Hasan yang terlalu sibuk dengan ponselnya tidak menyadari perubahan sikap istrinya. Pria itu makan dengan lahap sambil sesekali tersenyum menatap layar ponsel. Mungkin sedang berbalas pesan pagi dengan Ranti. Hasan kemudian berpamitan dengan terburu-buru, beralasan ada rapat pagi yang sangat penting. Padahal Sinta tahu ia pasti akan menjemput Ranti untuk mengantar anaknya ke sekolah sebelum pergi ke kantor. Sinta hanya mengangguk pelan saat Hasan pergi, tanpa mencium tangan suaminya seperti biasa. Begitu mobil Hasan menghilang dari pandangan, Sinta segera bergerak cepat. Ia menelepon kantornya dan mengajukan cuti mendadak untuk beberapa hari ke depan dengan alasan urusan keluarga yang mendesak. Setelah itu, ia menitipkan Zio kepada tetangga sebelahnya yang sangat ia percayai, seorang ibu pensiunan guru yang sangat sayang pada Zio. Sinta beralasan ia harus mengurus masalah administrasi sekolah Zio, dan tidak ingin anaknya ikut karena takut Zio semakin trauma. Setelah memastikan Zio aman dan tenang, Sinta memesan taksi online menuju kawasan perkantoran elit di pusat kota. Tujuannya adalah sebuah gedung pencakar langit tempat firma hukum pamannya berada. Sinta membawa serta tas kerjanya yang kini berisi laptop dan semua bukti cetak yang sudah ia kumpulkan semalam. Sinta tiba di lobi gedung mewah itu dan langsung naik ke lantai teratas. Di sana, Pak Haryo sudah menunggunya. Pak Haryo adalah sahabat mendiang ayah Sinta yang sudah dianggap seperti ayah sendiri oleh Sinta. Pria parubaya itu menyambut Sinta dengan pelukan hangat namun wajahnya menyeratkan kekhawatiran melihat kondisi keponakannya yang terlihat pucat dan kurus. Sinta duduk di ruang kerja Pak Haryo yang luas dan elegan, dikelilingi rak-rak buku hukum yang tebal. Tanpa membuang waktu, Sinta menceritakan semuanya. Mulai dari Zio yang dibuli, respon sekolah yang tidak adil, hingga penemuannya tentang perselingkuhan Hasan dengan Ranti, ibu dari anak yang membuli Zio. Suara Sinta terdengar tenang namun penuh penekanan saat ia menjelaskan bagaimana uang warisan ayahnya dicuri pelan-pelan oleh Hasan.
Pak Haryo mendengarkan dengan seksama, rahangnya mengeras menahan amarah. Ketika Sinta menyerahkan tumpukan bukti rekening koran dan foto chat perselingkuhan itu, Pak Haryo memeriksa lembar demi lembar dengan teliti. Wajah pengacara senior itu memerah padam karena murka. Ia tidak menyangka Hasan, pria yang dulu memohon-mohon restu padanya untuk menikahi Sinta dan berjanji akan menjaganya, ternyata adalah ular berbisa yang serakah. Pak Haryo membanting berkas itu ke meja dengan keras, membuat Sinta sedikit terlonjak. Ia bersumpah akan membuat Hasan membusuk di penjara. Namun, kejutan sebenarnya belum berakhir. Pak Haryo kemudian berdiri, berjalan menuju brankas besar di sudut ruangan, dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah tua yang terlihat sangat penting. Pak Haryo kembali duduk dan meletakkan map itu di depan Sinta. Ia menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak terlalu dipedulikan oleh Sinta, karena Sinta selalu mempercayakan urusan aset pada Hasan. Pak Haryo mengungkapkan bahwa sekolah tempat Zio belajar, sekolah elit yang sombong itu, sebenarnya berdiri di atas tanah milik keluarga Sinta. Ayah Sinta adalah salah satu pendiri utama yayasan tersebut puluhan tahun lalu. Selama ini, kepemilikan saham yayasan itu dikelola oleh sebuah badan perwalian yang diawasi Pak Haryo, karena Sinta belum mau terlibat aktif. Namun, secara hukum, Sinta adalah pemilik hak veto terbesar di yayasan tersebut. Ironisnya, Hasan dan Ranti tidak tahu menahu soal ini, karena mereka hanya melihat Sinta sebagai ibu rumah tangga biasa yang bekerja sebagai staf administrasi. Fakta ini membuat Sinta terdiam 1000 bahasa. Ia merasa seperti orang bodoh yang memiliki senjata mematikan tapi tidak pernah menggunakannya. Pak Haryo melanjutkan penjelasannya dengan nada serius. Ia mengatakan bahwa tim audit firma hukumnya baru saja menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan yayasan sekolah tersebut. Ada indikasi kuat pencucian uang yang melibatkan oknum kepala sekolah, Pak Kuncoro, dengan beberapa pihak luar yang menyamarkan uang haram sebagai donasi sukarela. Sinta langsung teringat pada donasi besar yang diberikan Ranti. Ternyata, uang Sinta yang dicuri Hasan ditransfer ke Ranti, lalu Ranti mendonasikannya ke sekolah. Uang itu kemudian diputar kembali oleh Pak Kuncoro untuk kepentingan pribadi mereka. Ini adalah lingkaran setan korupsi yang sempurna. Sinta merasa jijik sekaligus marah mengetahui uang jerih payah ayahnya diputar untuk kejahatan di sekolah yang seharusnya mendidik moral. Pak Haryo menatap mata Sinta tajam, bertanya apa yang ingin Sinta lakukan sekarang. Sinta menarik napas panjang, menghapus sisa keraguan di hatinya. Ia meminta Pak Haryo menyiapkan semua dokumen legalitas kepemilikan yayasan dan bukti penggelapan dana itu. Sinta ingin mengambil alih haknya. Ia tidak ingin penyelesaian secara kekeluargaan. Ia ingin menghancurkan mereka sehancur-hancurnya di depan umum, tepat di tempat mereka mempermalukan Zio. Sinta ingin mereka merasakan sakitnya diinjak-injak dan kehilangan segalanya dalam satu hari. Pak Haryo tersenyum bangga melihat ketegasan keponakannya. Ia menepuk bahu Sinta dan berkata bahwa besok pagi mereka akan memberikan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Hasan, Ranti, dan Pak Kuncoro seumur hidup mereka. Pagi itu langit terlihat mendung, seolah alam sedang bersiap menyaksikan badai yang akan segera terjadi di sekolah elit tersebut. Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi dan membersihkan diri dengan sangat teliti, seolah ingin meluruhkan segala jejak kelemahan yang selama ini melekat padanya. Hari ini, ia tidak akan tampil sebagai Sinta yang sederhana dan penurut. Ia membuka lemari pakaiannya, melewati deretan baju kerja biasa, dan mengambil sebuah setelan busana muslim rancangan desainer ternama yang dulu dibelikan oleh almarhum ibunya. Busana itu berwarna marun gelap, memancarkan aura wibawa dan keanggunan yang misterius. Ia memadukannya dengan hijab sutra bermotif senada, dan sebuah bros emas peninggalan ibunya. Sinta mematut diri di depan cermin. Wanita yang balas menatapnya dari pantulan kaca bukanlah istri yang dikhianati, melainkan seorang ratu yang siap mengklaim kembali tahtanya. Ia memoles wajahnya dengan riasan yang sedikit lebih tegas dari biasanya, menonjolkan sorot matanya yang tajam. Sinta mengambil tas kerjanya, memastikan semua dokumen yang disiapkan Pak Haryo kemarin sudah tersimpan rapi. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari Pak Haryo memberitahu bahwa beliau sudah menunggu di persimpangan jalan dekat sekolah. Sinta menarik napas panjang, mengucap bismillah, lalu melangkah keluar rumah. Ia mengunci pintu dengan mantap, meninggalkan kenangan rumah tangga yang pahit di belakangnya. Hari ini adalah hari penghakiman. Sesampainya di dekat sekolah, Sinta berpindah ke mobil mewah milik Pak Haryo, sebuah sedan hitam mengkilap yang jauh lebih berkelas daripada mobil kredit Hasan. Pak Haryo duduk di samping sopir, mengenakan setelan jas hitam formal lengkap dengan dasi, tampak sangat berwibawa layaknya seorang eksekutor hukum. Mereka memasuki gerbang sekolah tepat saat jam pelajaran pertama dimulai. Suasana sekolah relatif sepi karena murid-murid sudah masuk kelas. Namun di area parkir VIP,
Sinta melihat mobil Hasan terparkir manis di sebelah mobil Ranti. Sinta tersenyum sinis. Baguslah, mangsanya sudah berkumpul dalam satu kandang. Satpam sekolah yang biasanya meremehkan Sinta karena ia hanya naik taksi online, kini buru-buru membuka gerbang lebar-lebar dan memberi hormat kaku saat melihat mobil mewah itu masuk. Sinta turun dari mobil diikuti oleh Pak Haryo yang membawa tas dokumen tebal. Para staf dan beberapa guru yang kebetulan lewat di koridor terhenti langkahnya. Mereka menatap Sinta dengan pandangan bingung bercampur kagum. Penampilan Sinta hari ini sangat berbeda, memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Tidak ada yang berani menyapanya atau bertanya mengapa ia datang padahal anaknya sudah diskors. Sinta berjalan dengan langkah tegap, suara sepatu haknya menggema di lorong sepi menuju ruang kepala sekolah. Ia tidak menunduk, dagunya terangkat tinggi, tatapannya lurus ke depan seolah ia adalah pemilik tempat itu, yang mana memang kenyataannya demikian. Di dalam ruangan kepala sekolah, suasana justru sedang penuh tawa. Pak Kuncoro duduk santai sambil menikmati kopi mahalnya, sementara Ranti duduk di sofa tamu sambil memamerkan foto-foto liburan di ponselnya. Hasan duduk di sebelahnya, tertawa menanggapi cerita Ranti, tangannya sesekali membelai punggung tangan wanita itu tanpa malu. Mereka bertiga sedang merayakan kemenangan kecil mereka mengusir Zio dan ibunya yang mereka anggap hama. Pak Kuncoro bahkan sedang memuji Ranti sebagai donatur paling dermawan yang pernah ia temui dan berjanji akan memberikan fasilitas khusus untuk Riza di kelas. Hasan menimpali dengan sombong bahwa uang bukanlah masalah bagi mereka, asalkan Riza senang. Obrolan mereka penuh dengan kesombongan dan caci maki terselubung untuk Sinta yang mereka anggap bodoh. Tiba-tiba, pintu ruangan itu didorong terbuka dengan keras tanpa diketuk. Benturan daun pintu dengan dinding menghasilkan suara dentuman yang membuat ketiga orang di dalamnya terlonjak kaget. Tawa mereka seketika mati, tergantikan oleh wajah-wajah pucat karena terkejut. Di ambang pintu, Sinta berdiri tegak dengan tatapan membunuh, diapit oleh Pak Haryo yang berwajah dingin. Angin dari pendingin ruangan seolah bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang mencekam. Pak Kuncoro yang pertama kali sadar dari keterkejutannya langsung berdiri dengan wajah memerah karena marah. Ia merasa otoritasnya dilangkahi. Pak Kuncoro membentak dengan suara keras. Bertanya siapa yang berani masuk tanpa izin dan membuat keributan di ruangannya. Ia menatap Sinta dengan jijik, lalu berteriak bahwa Sinta dilarang menginjakan kaki di sana kecuali datang untuk bersujud minta maaf pada Ranti. Hasan yang melihat Sinta datang dengan penampilan berbeda sempat terpana sesaat, namun kemudian rasa paniknya muncul. Ia takut Sinta membuat adegan memalukan di depan Ranti. Hasan segera berdiri dan menghampiri Sinta dengan gaya sok berkuasa, mencoba menarik lengan istrinya untuk keluar. Hasan berbisik kasar, menyuruh Sinta pulang dan tidak mempermalukan dirinya sendiri dengan pakaian yang menurut Hasan, sok gaya. Namun, Sinta tidak bergeming sedikit pun. Saat tangan Hasan hendak menyentuh lengannya, Sinta menepisnya dengan gerakan cepat dan kasar, membuat Hasan terhuyung mundur karena kaget. Tenaga Sinta ternyata jauh lebih kuat dari yang ia duga. Sinta menatap suaminya dengan pandangan yang membuat nyali Hasan ciut seketika. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada suaminya, Sinta berjalan melewati Hasan begitu saja, menuju kursi utama di depan meja kerja Pak Kuncoro. Ranti yang duduk di sana melotot marah, hendak memaki Sinta, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan saat melihat sorot mata Sinta yang begitu tajam dan penuh ancaman. Sinta menarik kursi tamu yang diduduki Ranti dengan satu tangan, memaksa wanita itu menyingkir jika tidak ingin terjengkang. Ranti menjerit kaget dan buru-buru pindah ke sisi Hasan. Sinta kemudian duduk dengan tenang, menyilangkan kakinya dengan anggun, dan meletakkan kedua tangannya di sandaran kursi. Ia menatap ketiga orang itu satu persatu. Pak Kuncoro yang gemetar menahan marah, Ranti yang terlihat bingung dan tersinggung, serta Hasan yang pucat pasi. Sinta lalu berkata dengan suara datar namun menggelegar di ruangan yang hening itu, bahwa ia datang bukan untuk minta maaf. Ia datang untuk membersihkan sampah yang menumpuk di sekolah ini, dan sampah itu adalah mereka bertiga. Pak Kuncoro yang merasa dihina di kandangnya sendiri berteriak memanggil keamanan. Namun, Pak Haryo dengan sigap melangkah maju, menghadang Pak Kuncoro sebelum pria gemuk itu sempat menyentuh telepon di mejanya. Pak Haryo mengeluarkan kartu nama hukumnya dan meletakkannya di meja. Ia berkata dengan suara berat dan berwibawa bahwa tidak ada yang boleh keluar atau menelepon siapapun. Pak Haryo menegaskan bahwa mulai detik ini, ruangan ini berada di bawah pengawasan kuasa hukum Yayasan Pusat. Pernyataan itu membuat Pak Kuncoro membeku. Kata, Yayasan Pusat, adalah mimpi buruk baginya. Karena itu berarti audit dan pemeriksaan. Ia menatap Pak Haryo dan Sinta dengan tatapan horor, mulai menyadari bahwa situasi ini jauh lebih serius daripada sekadar amukan wali murid yang tidak terima anaknya dikeluarkan.
Ruangan kepala sekolah yang biasanya sejuk karena pendingin udara sentral kini terasa panas dan mencekam, seolah oksigen di dalamnya tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Sinta duduk dengan tenang di kursi yang baru saja ia rebut dari Ranti, sementara ketiga orang di hadapannya masih berdiri mematung dengan ekspresi wajah yang beragam. Ranti tampak merah pada menahan amarah, karena merasa dipermalukan oleh wanita yang ia anggap rendahan. Hidungnya kembang kempis, dan matanya melotot tajam seakan ingin menelan Sinta hidup-hidup. Di sebelahnya, Hasan tampak gelisah luar biasa. Matanya bergerak liar menatap pintu keluar dan wajah istrinya bergantian, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Sementara itu, Pak Kuncoro, sang tuan rumah yang biasanya arogan, kini berdiri kaku dengan wajah pucat pasi setelah mendengar ancaman Pak Haryo tentang audit yayasan pusat. Namun, kesombongan Pak Kuncoro belum sepenuhnya runtuh. Ia masih merasa memiliki kuasa di sekolah ini, tempat di mana ia telah menjadi raja kecil selama bertahun-tahun. Pak Kuncoro berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia membusungkan dadanya yang buncit, mencoba mengintimidasi kembali Pak Haryo dan Sinta. Dengan suara yang ia paksakan agar terdengar berwibawa, Pak Kuncoro menuding Pak Haryo dengan telunjuknya yang gemetar. Ia berkata dengan lantang bahwa ia tidak takut dengan gertakan sambal semacam itu. Menurutnya, audit yayasan adalah prosedur biasa yang bisa ia atasi dengan mudah, karena ia merasa memiliki koneksi kuat dengan para pengurus lama. Pak Kuncoro menuduh Sinta dan pengacaranya hanya sedang bermain drama untuk menakut-nakutinya agar Zio tidak jadi dikeluarkan. Ia bahkan tertawa meremehkan, menyebut Sinta sebagai ibu yang putus asa yang menyewa pengacara murah untuk membuat keributan di sekolah elit. Tawa itu terdengar sumbang dan dipaksakan, lebih mirip suara orang yang sedang menutupi ketakutannya sendiri. Ranti yang merasa mendapat dukungan dari Pak Kuncoro, ikut memanaskan suasana. Wanita itu melangkah maju, berkacak pinggang di depan meja, memamerkan tas mewahnya seolah benda itu adalah tameng kekebalan hukum. Ranti mencibir Sinta dengan kata-kata yang sangat pedas. Ia mengatakan bahwa Sinta seharusnya sadar diri dengan posisinya. Bagi Ranti, uang adalah segalanya, dan Sinta hanyalah wanita pekerja biasa yang gajinya mungkin tidak cukup untuk membeli satu sepatu Ranti. Ranti berteriak histeris, menuntut agar Sinta segera diseret keluar oleh Satpam, karena telah mengganggu kenyamanan donatur utama. Ia bahkan mengancam akan memindahkan Riza ke sekolah lain, dan mengajak seluruh teman sosialitanya untuk menarik donasi mereka jika Pak Kuncoro tidak segera bertindak tegas mengusir Sinta saat itu juga. Sinta mendengarkan semua caci maki itu tanpa berkedip. Wajahnya datar, setenang permukaan danau yang dalam namun menyimpan arus mematikan di bawahnya. Setelah Ranti selesai berteriak dan kehabisan napas, Sinta menoleh perlahan ke arah Pak Haryo. Ia mengangguk pelan, memberikan kode eksekusi yang sudah mereka sepakati. Pak Haryo yang sejak tadi berdiri diam seperti patung penjaga keadilan, akhirnya bergerak. Dengan gerakan yang tenang dan penuh wibawa, ia meletakkan tas kerja kulit berwarna hitam yang dibawanya ke atas meja kerja Pak Kuncoro. Suara gesekan kulit tas dengan permukaan meja kaca terdengar sangat nyaring di ruangan yang hening itu. Pak Haryo membuka kunci tas tersebut, bunyi, klik, logam terdengar seperti suara kokang senjata api yang siap ditembakkan. Pak Haryo mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua dari dalam tas. Ia tidak melemparnya, melainkan meletakkannya dengan hati-hati namun tegas di hadapan Pak Kuncoro. Pak Kuncoro menatap map itu dengan ragu. Tangannya gemetar saat menjulur untuk mengambilnya. Saat ia membuka lembar pertama, matanya langsung terbelalak lebar. Itu adalah salinan mutasi rekening koran milik yayasan sekolah selama 5 tahun terakhir. Di sana, tertulis jelas aliran dana masuk dan keluar yang selama ini disembunyikan Pak Kuncoro dalam laporan palsu. Pak Haryo dengan suara berat menjelaskan bahwa tim audit independen telah melacak adanya kebocoran dana yang sangat besar. Uang pembangunan gedung, uang buku, hingga uang catering siswa, semuanya disunat dengan rapi dan dialirkan ke rekening pribadi Pak Kuncoro, serta beberapa rekening misterius lainnya. Wajah Pak Kuncoro berubah menjadi seputih kertas. Ia mencoba membantah dengan gagap, mengatakan bahwa itu data palsu dan rekayasa. Namun, Pak Haryo tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Ia mengeluarkan dokumen kedua, kali ini sebuah tumpukan kertas yang distaples rapi. Itu adalah bukti transfer dari rekening pribadi Hasan ke rekening Ranti, dan dari rekening Ranti ke rekening yayasan sekolah dengan label donasi pembangunan. Pak Haryo menjelaskan dengan rinci, menunjuk angka-angka yang tertera di sana. Ia memaparkan skema pencucian uang yang dilakukan mereka bertiga. Uang hasil korupsi dan penggelapan diputar sedemikian rupa agar terlihat seolah-olah Ranti adalah pahlawan donatur, padahal uang itu adalah uang haram. Ranti yang mendengar namanya disebut dalam skema kejahatan langsung berteriak tidak terima, menuduh Pak Haryo memfitnahnya. Sinta akhirnya membuka suara.
Suaranya rendah namun tajam menusuk. Ia menatap Hasan yang kini sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Sinta bertanya pada suaminya, dari mana uang ratusan juta yang ditransfer ke Ranti itu berasal. Hasan tidak bisa menjawab, lidahnya keluh. Sinta menjawab pertanyaannya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa uang itu adalah uang tabungan pendidikan Zio dan uang warisan orang tua Sinta yang telah dicuri Hasan sedikit demi sedikit. Sinta menatap Ranti dengan tatapan jijik, mengatakan bahwa gaya hidup mewah dan donasi yang dibanggakan Ranti selama ini dibiayai oleh uang istri sah selingkuhannya. Ranti ternganga, matanya beralih menatap Hasan dengan tatapan tidak percaya. Kebanggaan Ranti seketika runtuh. Ia selama ini mengira Hasan adalah pengusaha sukses yang kaya raya, ternyata Hasan hanyalah pencuri uang istri. Namun, pukulan telak yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pak Haryo mengeluarkan dokumen terakhir dari dalam tasnya. Sebuah dokumen dengan sampul keras berlambang burung Garuda emas. Dokumen itu terlihat sangat resmi dan sakral. Pak Haryo membukanya perlahan dan menyodorkannya tepat di depan hidung Pak Kuncoro yang sudah lemas di kursinya. Itu adalah akta notaris perubahan susunan pengurus dan pemilik yayasan yang terbaru, serta sertifikat asli tanah tempat sekolah itu berdiri. Di sana, tertulis dengan jelas nama pemilik tunggal yayasan dan pemegang hak veto mutlak, Sinta Aulia binti Abdul Rahman. Nama ayah Sinta terpampang jelas sebagai pendiri yayasan. Ruangan itu hening seketika. Hening yang mencekam. Pak Kuncoro membaca nama itu berulang-ulang, matanya mengerjap seolah tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Ia mengenal nama Abdul Rahman, itu adalah nama pendiri sekolah yang fotonya terpajang besar di lobi utama. Tapi ia tidak pernah tahu, tidak pernah menyangka dalam mimpi terliarnya sekalipun, bahwa Sinta, wali murid yang ia hina, ia usir, dan ia rendahkan, adalah putri kandung dari sang pendiri. Sinta adalah pemilik tempat di mana ia bekerja. Sinta adalah orang yang menggajinya selama ini. Lutut Pak Kuncoro lemas ketika, ia merosot di kursinya seolah tulangnya telah dicabut paksa. Dokumen itu jatuh dari tangannya ke lantai. Ranti yang tidak mengerti hukum langsung menyambar dokumen itu dari lantai dengan kasar. Ia membacanya sekilas, lalu berteriak histeris. Ia menuduh dokumen itu palsu. Ia berteriak pada Hasan, meminta Hasan mengatakan bahwa Sinta berbohong. Ranti mengguncang tubuh Hasan, menuntut jawaban. Tapi Hasan hanya bisa menunduk dalam, tidak berani menatap mata siapapun. Kebisuan Hasan adalah konfirmasi yang paling menyakitkan bagi Ranti. Sinta berdiri perlahan dari kursinya, berjalan mendekati Ranti. Dengan tenang, Sinta mengambil kembali dokumen itu dari tangan Ranti yang gemetar. Sinta berkata dingin, bahwa ia bisa saja menutup sekolah ini detik ini juga jika ia mau, tapi ia tidak sejahat itu pada murid-murid lain. Sinta hanya ingin membersihkan parasit yang bersarang di sekolah milik ayahnya. Tatapan Sinta beralih pada Pak Kuncoro yang kini tampak seperti orang yang terkena serangan stroke ringan. Sinta berkata dengan tegas bahwa mulai detik ini, Pak Kuncoro dipecat secara tidak hormat dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Sinta juga menyatakan akan memproses hukum semua penyelewengan dana yang dilakukan Pak Kuncoro. Pak Kuncoro yang tadi begitu sombong kini tiba-tiba meluncur turun dari kursinya, berlutut di lantai memohon ampun. Ia menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa ia punya anak istri yang harus diberi makan. Ia memohon agar Sinta tidak melaporkannya ke polisi. Namun, hati Sinta sudah membatu. Ia teringat bagaimana Pak Kuncoro menertawakan penderitaan Zio kemarin. Sinta menendang pelan tangan Pak Kuncoro yang mencoba meraih ujung gamisnya, menolak permohonan maaf yang terlambat itu. Keadilan telah ditegakkan, dan karma sedang bekerja dengan sangat cepat. Suasana di ruang kepala sekolah kini berbalik 180 derajat. Jika sebelumnya dipenuhi dengan tawa kesombongan para pengkhianat, kini ruangan itu dipenuhi dengan bau ketakutan dan keputusasaan. Pak Kuncoro masih terisak di lantai, meratapi nasibnya yang hancur dalam sekejap mata. Di sudut ruangan, Ranti berdiri kaku dengan wajah yang sudah tidak berbentuk lagi, karena lunturnya riasan tebal akibat air mata dan keringat. Wanita yang tadi begitu percaya diri dengan kekayaannya, kini terlihat menyedihkan saat menyadari bahwa status sosialnya hanyalah ilusi yang dibangun di atas pondasi kebohongan. Namun, penderitaan terbesar justru sedang dirasakan oleh Hasan. Pria itu berdiri terpaku di tengah ruangan, terjebak di antara istri sah yang ternyata berkuasa dan selingkuhan yang kini menatapnya dengan penuh kebencian. Hasan mencoba memutar otak, mencari celah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Insting bertahan hidupnya yang egois mulai bekerja. Ia melihat Sinta sebagai satu-satunya sekoci penyelamat. Dengan langkah ragu, Hasan mendekati Sinta. Wajahnya dipasang memelas, matanya dipaksa berkaca-kaca untuk memancing simpati. Ia memanggil Sinta dengan sebutan, sayang, dan ibu.
sebutan yang sudah lama hilang dari mulutnya kecuali saat ia butuh sesuatu. Hasan mulai melancarkan serangan psikologis, menggunakan anak mereka sebagai tameng. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa ia melakukan semua ini karena hilaf. Hasan bersumpah bahwa ia tidak bermaksud jahat, ia hanya tersesat sesaat. Ia memohon pada Sinta untuk memikirkan nasib Zio jika ayahnya harus masuk penjara. Hasan meminta Sinta memberinya kesempatan kedua demi keutuhan keluarga mereka. Mendengar nama Zio disebut oleh mulut kotor suaminya, kemarahan Sinta yang sejak tadi ditahan dengan elegan, nyaris meledak. Namun Sinta menahannya. Ia tidak akan membiarkan emosi menguasai dirinya. Ia ingin menghancurkan Hasan dengan logika dan fakta, bukan dengan teriakan. Sinta menatap mata Hasan dalam-dalam, mencari kejujuran yang tidak pernah ada di sana. Sinta tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat miris dan menyayat hati. Ia bertanya pada Hasan, di mana ingatan tentang Zio saat Hasan asyik berlibur dengan Ranti menggunakan uang sekolah Zio? Di mana hati nurani Hasan sebagai ayah saat Zio pulang dengan tubuh lebam dan Hasan justru menyalahkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menohok Hasan tepat di ulu hati, membuatnya terbungkam 1000 bahasa. Sinta kemudian membuka tas tangannya sendiri. Ia tidak mengeluarkan tisu untuk menghapus air mata Hasan, melainkan mengeluarkan 2 buah amplop coklat panjang. Amplop pertama ia lemparkan ke dada bidang Hasan. Amplop itu meluncur jatuh ke lantai. Sinta memerintahkan Hasan untuk membukanya. Dengan tangan gemetar, Hasan memungut amplop itu dan merobek segelnya. Isinya adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani Sinta di atas materai. Di dalamnya juga terlampir tuntutan hak asuh anak penuh jatuh ke tangan Sinta, serta pembagian harta gonogini di mana Sinta menuntut pengembalian seluruh aset warisan ayahnya yang telah digelapkan Hasan. Hasan membaca surat itu dengan napas sesak. Dunianya terasa runtuh. Ia akan kehilangan istri, anak, dan juga sumber uangnya. Belum sempat Hasan memproses keterkejutannya, Sinta melemparkan amplop kedua. Kali ini amplop itu mendarat tepat di meja di depan Ranti. Ranti yang sejak tadi diam karena syok, menatap amplop itu dengan curiga. Sinta mempersilakan Ranti membukanya. Saat Ranti melihat isinya, matanya melotot. Itu adalah salinan laporan polisi yang dibuat Sinta pagi ini, atas tuduhan pencurian dan penggelapan dana. Namun, yang membuat Ranti histeris adalah namanya tercantum di sana sebagai penadah barang curian dan turut serta dalam tindak pidana pencucian uang yayasan. Sinta menjelaskan dengan dingin bahwa Ranti bukan korban di sini. Ranti secara sadar menerima uang curian dan menggunakannya untuk pamer kekayaan. Hukum tidak mengenal alasan, tidak tahu, jika buktinya sejelas ini. Ranti menjerit histeris, melemparkan kertas-kertas itu ke arah Hasan. Ia mulai menyerang Hasan secara fisik, memukul dada dan wajah pria itu dengan tas mewahnya yang berat. Ranti berteriak memaki Hasan sebagai penipu ulung. Ia merasa dibohongi mentah-mentah. Selama ini Hasan mengaku sebagai pengusaha batubara yang sukses, ternyata hanya suami benalu yang mencuri uang istri. Ranti berteriak bahwa ia tidak sudi masuk penjara gara-gara laki-laki miskin seperti Hasan. Ia berteriak minta putus dan minta Hasan bertanggung jawab sendirian. Pemandangan itu sungguh ironis. Pasangan selingkuh yang kemarin terlihat begitu mesra dan kompak menindas orang lain, kini saling mencabik dan menyalahkan satu sama lain seperti binatang buas yang terperangkap. Di tengah kekacauan itu, suara sirine mobil polisi terdengar melolong dari kejauhan, semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan gedung utama sekolah. Suara itu membuat seisi ruangan membeku. Wajah Hasan berubah menjadi abu-abu, seolah darah telah berhenti mengalir di tubuhnya. Pak Kuncoro yang masih di lantai semakin keras menangis, meraung-raung seperti anak kecil. Ranti mundur ke pojok ruangan, tubuhnya gemetar hebat, memeluk tasnya erat-erat seolah tas itu bisa menyelamatkannya dari jeruji besi. Pintu ruangan kembali terbuka, kali ini bukan oleh Sinta, melainkan oleh 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, diikuti oleh beberapa staf sekolah yang mengintip dengan wajah penasaran dan ketakutan dari lorong. Polisi itu masuk dengan langkah tegap, memberi hormat singkat pada Pak Haryo yang rupanya sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib sejak awal. Salah satu polisi membacakan surat perintah penangkapan untuk 3 orang di ruangan itu, Hasan, Ranti, dan Pak Kuncoro. Tuduhannya berlapis, mulai dari penggelapan dalam jabatan, pencucian uang, hingga penipuan. Hasan mencoba melawan saat tangannya hendak diborgol. Ia berteriak memanggil nama Sinta, memohon agar istrinya mencabut laporan itu. Ia berjanji akan melakukan apa saja, ia akan menjadi budak Sinta seumur hidup asalkan tidak dipenjara. Suara Hasan terdengar sangat menyedihkan, penuh dengan kepanikan seorang pengecut yang takut menghadapi konsekuensi perbuatannya. Namun Sinta tidak bergeming. Ia berdiri tegak di samping Pak Haryo,
menatap proses penangkapan itu dengan wajah datar tanpa emosi. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatinya. Ia melihat Hasan diseret paksa oleh polisi, kemeja mahalnya kusut, rambutnya berantakan, martabatnya hancur lebur. Ia melihat Ranti menangis histeris saat borgol dingin mengunci pergelangan tangannya yang halus, meronta-ronta minta dilepaskan sambil terus menyalahkan Hasan. Ia melihat Pak Kuncoro dipapah keluar, karena kakinya terlalu lemas untuk berjalan. Ini adalah pemandangan kehancuran total bagi para pengkhianat. Saat Hasan digiring melewati Sinta, ia sempat berhenti sejenak, menatap mata istrinya untuk terakhir kalinya. Di mata Hasan, terpancar penyesalan yang amat sangat, namun juga ketakutan yang mendalam. Ia melihat sosok Sinta yang selama ini ia anggap lemah dan bodoh, ternyata adalah wanita yang paling kuat dan mematikan. Hasan membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu, mungkin kata maaf, atau mungkin permohonan terakhir. Tapi Sinta membuang muka, menatap ke arah jendela, menolak memberikan validasi apapun pada suaminya. Bagi Sinta, Hasan sudah mati saat ia memilih untuk mengkhianati keluarga demi wanita lain. Hasan akhirnya diseret keluar ruangan, meninggalkan Sinta yang berdiri kokoh di tengah puing-puing kehancuran musuh-musuhnya. Keadilan telah menemukan jalannya, meski harus melewati lorong yang gelap dan menyakitkan. Di luar ruangan, para guru dan staf administrasi yang selama ini juga merasa tertekan di bawah kepemimpinan Pak Kuncoro, menyaksikan penangkapan itu dengan perasaan campur aduk. Ada yang kaget, ada yang berbisik-bisik, namun tak sedikit yang menatap Sinta dengan pandangan hormat dan kagum. Kabar tentang identitas asli Sinta sebagai pemilik yayasan menyebar dengan cepat, seperti api yang membakar ilalang kering. Dalam sekejap, status Sinta berubah dari ibu korban buli yang teraniaya menjadi pahlawan yang membersihkan sekolah dari korupsi. Sinta menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa jauh lebih ringan. Ia tahu perjuangannya belum selesai, masih ada proses hukum dan pemulihan mental Zio yang harus ia jalani. Tapi setidaknya hari ini, ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Ia telah membuktikan bahwa diamnya seorang istri bukan berarti kelemahan, dan air mata seorang ibu bisa berubah menjadi badai yang menenggelamkan siapa saja yang menyakiti anaknya. Berita penangkapan kepala sekolah dan 2 orang wali murid itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering di musim kemarau. Bel istirahat yang baru saja berbunyi menjadi sinyal bagi ratusan siswa untuk berhamburan keluar kelas. Namun kali ini tujuan mereka bukanlah kantin atau lapangan sepak bola. Kerumunan siswa, guru, dan beberapa orang tua murid yang kebetulan sedang berada di sekolah untuk urusan administrasi, kini berkumpul memadati koridor utama yang mengarah ke lobi depan. Mereka didorong oleh rasa penasaran yang membuncah setelah melihat mobil polisi dengan lampu sirine yang menyala terparkir melintang di depan pintu masuk utama. Desas-desus tentang korupsi dana sekolah dan skandal perselingkuhan sudah mulai terdengar dalam bisik-bisik lirih di antara para guru yang selama ini merasa tertindas oleh kepemimpinan Pak Kuncoro. Suasana sekolah yang biasanya tertib kini berubah menjadi panggung drama kehidupan nyata yang menegangkan. Pintu ruang kepala sekolah terbuka lebar. 2 orang petugas kepolisian melangkah keluar terlebih dahulu untuk membuka jalan di tengah kerumunan yang semakin padat. Di belakang mereka, pemandangan yang mencengangkan tersaji di depan mata semua orang. Hasan, pria yang biasanya tampil necis dengan dagu terangkat tinggi, kini berjalan dengan kepala tertunduk dalam. Kedua tangannya terikat borgol besi yang berkilap dingin tertimpa cahaya matahari. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap lantai marmer, seolah ia sedang berjalan menuju tiang gantungan. Di belakangnya, Ranti diseret dengan langkah tertatih-tatih. Wanita yang selalu memamerkan kekayaan dan kemewahan itu kini tampak berantakan. Maskara di matanya luntur membanjiri pipi, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini kusut masai, dan ia terus meronta-ronta sambil meneriakkan sumpah serapah yang tidak pantas didengar oleh anak-anak. Terakhir, Pak Kuncoro dipapah oleh seorang polisi muda, karena kakinya seolah lumpuh total akibat syok berat. Seragam dinasnya yang biasanya licin kini tampak kusut, mencerminkan kehancuran wibawanya yang selama ini ia bangun di atas pondasi kecurangan. Saat rombongan tahanan itu melewati lobi utama menuju halaman parkir, Riza, anak Ranti yang menjadi pelaku perundungan terhadap Zio, muncul dari kerumunan siswa kelas 5. Bocah itu awalnya tertawa-tawa bersama teman gengnya, namun tawanya seketika mati saat melihat ibunya digiring polisi dengan tangan terborgol. Riza berlari menerobos barisan guru yang mencoba menahannya. Ia berteriak memanggil ibunya dengan suara melengking yang menyayat hati. Riza menarik-narik ujung baju polisi, memohon agar ibunya dilepaskan. Ranti yang melihat anaknya menangis histeris, semakin kehilangan kendali. Ia berusaha menjangkau Riza, namun borgol di tangannya membatasi gerakannya. Tangisan Riza menjadi pemandangan pilu yang ironis, mengingatkan semua orang bahwa di balik kejahatan orang tua, anaklah yang seringkali menjadi korban paling menderita. Namun,
Simpati itu segera pudar saat orang-orang mengingat betapa Riza dan ibunya dengan kejam menindas Zio tanpa belas kasihan. Di tengah kekacauan emosional itu, Ranti tiba-tiba menghentikan langkahnya secara paksa. Ia memutar tubuhnya menghadap Hasan yang berjalan di depannya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Ranti melampiaskan seluruh frustrasi dan kemarahannya. Di hadapan ratusan pasang mata yang menonton, Ranti berteriak sekeras-kerasnya kepada Hasan. Ia memaki Hasan sebagai penipu ulung yang telah menghancurkan hidupnya. Ranti menjeritkan fakta bahwa ia hanya mau menjadi selingkuhan Hasan, karena Hasan mengaku kaya raya, dan menjanjikan kehidupan mewah selamanya. Ranti merasa dijebak dalam kasus pencucian uang ini karena kebohongan Hasan. Teriakan Ranti membuka aib mereka berdua secara telanjang bulat di depan umum. Para orang tua murid yang menonton menutup mulut mereka karena kaget, sementara para guru saling berpandangan dengan tatapan jijik. Rahasia perselingkuhan yang mereka simpan rapat-rapat kini, menjadi konsumsi publik yang paling memalukan. Hasan yang menjadi sasaran amuk Ranti hanya bisa diam membisu. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Rasa malu yang ia rasakan sudah melampaui batas toleransi manusia. Ia bisa mendengar bisik-bisik para ibu-ibu arisan yang mengenali wajahnya. Mereka menunjuk-nunjuk Hasan sambil berbisik tentang betapa bodohnya pria itu, meninggalkan istri sah yang ternyata pemilik yayasan, demi wanita simpanan yang materialistis. Hasan merasa seperti ditelanjangi di tengah keramaian. Setiap langkah menuju mobil polisi terasa seperti berjalan di atas bara api. Ia sadar, setelah hari ini, namanya akan hancur lebur. Tidak akan ada lagi yang mau berbisnis dengannya, tidak akan ada lagi rasa hormat dari siapapun. Ia telah kehilangan segalanya, istri yang setia, anak yang baik, harta benda, dan harga diri. Penyesalan yang datang terlambat itu menghantam dadanya dengan sangat menyakitkan, membuatnya sesak napas. Di teras lantai 2 gedung sekolah, Sinta berdiri bersandar pada pagar pembatas besi. Ia menatap keraduhan di bawah sana dengan ekspresi yang sulit ditebak. Angin siang menerpa wajahnya, memainkan ujung hijabnya dengan lembut. Di sampingnya berdiri Pak Haryo, yang menatap proses penangkapan itu dengan kepuasan seorang penegak hukum. Sinta tidak turun ke bawah untuk ikut mencaci maki. Ia tidak perlu melakukan itu. Melihat musuh-musuhnya hancur oleh perbuatan mereka sendiri sudah lebih dari cukup. Sinta melihat bagaimana Ranti didorong masuk ke dalam mobil polisi dengan paksa karena terus melawan. Ia melihat Hasan duduk pasrah di samping Ranti di jok belakang mobil patroli, terpisah oleh sekat besi namun terikat dalam nasib buruk yang sama. Sinta juga melihat Pak Kuncoro yang menangis meraung-raung saat dimasukkan ke mobil polisi yang berbeda. Pemandangan itu adalah definisi nyata dari karma instan. Tuhan telah membayar lunas air mata Zio dan kesabaran Sinta dengan cara yang sangat tunai dan tegas. Saat mobil polisi mulai melaju meninggalkan pelataran sekolah dengan sirine yang meraung-raung memecah keheningan siang, kerumunan massa belum juga bubar. Mereka masih terpaku di tempat, mencoba mencerna drama kolosal yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, mata para orang tua murid dan guru tertuju ke arah lantai 2, tepat ke tempat Sinta berdiri. Seseorang menyadari keberadaannya dan menunjuk ke atas. Perlahan, tatapan ratusan orang itu beralih pada Sinta. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti saat Sinta datang tadi pagi. Yang ada kini hanyalah tatapan segan, hormat, dan sedikit rasa takut. Mereka kini tahu siapa Sinta sebenarnya. Wanita sederhana yang sering mereka abaikan itu ternyata adalah pemilik tahta tertinggi di tempat ini. Sinta membalas tatapan mereka dengan anggukan kecil yang sopan namun berjarak, lalu berbalik badan meninggalkan balkon. Ia tidak butuh tepuk tangan atau pujian. Tugasnya di sini sudah selesai. Ia telah membersihkan rumah ayahnya dari kotoran. Sementara itu di dalam mobil polisi yang melaju menuju kantor kepolisian daerah, suasana hening mencekam melingkupi Hasan dan Ranti. Hanya suara sirine yang terdengar bising. Ranti yang sudah kehabisan tenaga untuk berteriak kini, hanya bisa sesenggukan di pojok kursi. Ia menatap Hasan dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam. Hasan, yang duduk di sebelahnya, akhirnya memberanikan diri menoleh. Ia melihat wanita yang dulu ia puja-puja dan ia berikan segalanya, kini terlihat begitu jelek dan menakutkan baginya. Kecantikan Ranti seolah menguap bersamaan dengan hilangnya uang Hasan. Hasan menyandarkan kepalanya ke jendela mobil yang bergetar. Bayangan wajah Sinta yang tenang dan berwibawa kembali melintas di benaknya. Ia teringat betapa sabarnya Sinta melayaninya selama bertahun-tahun, betapa hematnya Sinta mengatur keuangan rumah tangga demi masa depan mereka, dan betapa bodohnya ia membuang berlian demi sebongkah batu kali yang kini menyeretnya ke dasar jurang. Air mata penyesalan Hasan akhirnya menetes, jatuh membasahi celana mahalnya yang kini tidak ada harganya lagi. Kembali di sekolah, Riza yang ditinggalkan ibunya kini duduk menangis sendirian di tangga lobi. Teman-teman gengnya yang biasa menempel padanya,
karena ia sering mentraktir jajan, kini menjauh. Mereka takut terbawa masalah, atau mungkin sadar bahwa Riza tidak lagi memiliki perlindungan kekuasaan. Riza merasakan untuk pertama kalinya bagaimana rasanya menjadi orang yang tersingkir dan tidak berdaya, perasaan yang sama yang sering ia berikan pada Zio. Seorang guru bimbingan konseling yang baru, yang selama ini sering dibungkam oleh Pak Kuncoro, mendekati Riza dengan welas asih. Guru itu tidak memarahi Riza, melainkan merangkul bahunya dan mengajaknya masuk ruangan untuk ditenangkan. Ini adalah awal dari runtuhnya budaya bullying di sekolah itu. Tanpa pelindung korup seperti Pak Kuncoro dan orang tua arogan seperti Ranti, sekolah itu perlahan mulai kembali ke fungsi aslinya sebagai tempat mendidik manusia, bukan tempat pamer kekayaan. Sinta, meski tidak melihat momen ini secara langsung, telah meletakkan batu pertama untuk perubahan besar tersebut. Sinta berjalan keluar dari gedung sekolah melalui pintu samping, menghindari kerumunan wartawan yang mulai berdatangan di gerbang depan. Ia masuk ke dalam mobil Pak Haryo yang sudah menunggu. Tubuhnya terasa lelah luar biasa, seolah seluruh tulangnya dilolosi. Namun, hatinya terasa sangat ringan, seringan kapas yang terbang di udara. Beban pengkhianatan, kebohongan, dan ketidakadilan yang menghimpit dadanya selama beberapa hari terakhir telah terangkat sepenuhnya. Sinta menatap layar ponselnya. Ada foto Zio yang sedang tersenyum lebar sebagai wallpaper. Sinta mengelus layar itu dengan ibu jarinya. Semua sudah selesai, nak, bisiknya pelan. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang berani menyakitimu. Mobil mewah itu meluncur membelah jalanan kota, membawa Sinta menjauh dari masa lalunya yang kelak menuju masa depan yang cerah, di mana ia memegang kendali penuh atas hidup dan kebahagiaannya sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak badai besar yang mengguncang sekolah dan kehidupan rumah tangga Sinta. Pagi ini, matahari bersinar cerah dengan langit biru bersih tanpa awan, seolah alam turut merayakan kedamaian yang kini menyelimuti hati Sinta. Di ruang makan rumah minimalisnya, suasana terasa jauh lebih hangat dan hidup meskipun kini hanya dihuni oleh 2 orang. Tidak ada lagi ketegangan atau keheningan canggung yang dulu sering terjadi saat Hasan masih ada di sana. Aroma nasi goreng spesial buatan Sinta memenuhi ruangan. Zio duduk di meja makan dengan seragam sekolah yang rapi dan bersih. Wajah anak itu tampak jauh lebih segar, pipinya mulai berisi, dan yang paling penting, matanya kini memancarkan binar kebahagiaan, bukan lagi ketakutan yang suram. Luka lebam di lengan dan batinnya telah sembuh seiring berjalannya waktu dan kasih sayang ibunya yang melimpah ruah. Ibu, nanti sore aku ada latihan futsal ya. Bolehkan pulangnya agak sore? Tanya Zio dengan semangat sambil menyendok nasi gorengnya. Sinta tersenyum lembut sambil menuangkan susu ke gelas Zio. Pertanyaan sederhana itu terdengar seperti musik yang indah di telinga Sinta. Sebulan lalu, Zio bahkan takut untuk melangkahkan kaki keluar kamar, apalagi untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler. Perubahan drastis ini adalah anugerah terbesar bagi Sinta. Sejak Riza dipindahkan ke sekolah lain oleh kerabat jauhnya dan budaya bullying di sekolah diberantas habis-habisan, Zio kembali menemukan kepercayaan dirinya. Ia kini punya banyak teman baru yang tulus, bukan teman yang mendekat karena uang atau takut diancam. Tentu boleh, sayang. Nanti ibu jemput jam 5 ya. Main yang semangat, tapi hati-hati jangan sampai cedera, jawab Sinta sambil mengusap kepala anaknya. Sekolah tempat Zio belajar kini telah mengalami transformasi besar-besaran. Setelah memecat Pak Kuncoro dan membersihkan seluruh staf yayasan yang terlibat korupsi, Sinta menunjuk seorang kepala sekolah baru yang memiliki integritas tinggi dan visi pendidikan yang humanis. Sinta sendiri kini aktif menjabat sebagai ketua yayasan. Ia tidak lagi bekerja sebagai staf administrasi di kantor lamanya. Ia mendedikasikan seluruh waktunya untuk mengelola warisan ayahnya dan memastikan sekolah itu menjadi tempat yang aman bagi semua anak. Kebijakan pertama yang Sinta terapkan adalah penghapusan sistem kelas unggulan yang diskriminatif dan transparansi total dalam penggunaan dana donasi. Para orang tua murid menyambut perubahan ini dengan antusias. Mereka yang dulu memandang sebelah mata pada Sinta, kini menaruh hormat yang tinggi, bukan karena Sinta kaya, tapi karena ketegasan dan keadilan yang ia tunjukkan. Dalam perjalanan mengantar Zio ke sekolah, Sinta teringat pada kabar terakhir mengenai Hasan dan Ranti. Proses hukum mereka berjalan dengan cepat berkat bukti-bukti tak terbantahkan yang disiapkan Pak Haryo. Hasan dan Ranti kini mendekam di rumah tahanan menunggu vonis pengadilan yang dipastikan akan berat. Aset-aset Hasan, termasuk mobil dan barang-barang berharga lainnya, telah disita untuk mengganti kerugian yayasan dan mengembalikan uang warisan Sinta yang dicuri. Kabarnya, Hasan mengalami depresi berat di dalam penjara. Ia sering melamun dan menangis menyesali perbuatannya. Keluarganya pun malu dan enggan menjenguknya. Sementara Ranti, yang terbiasa hidup mewah, dikabarkan sering histeris dan sakit-sakitan karena tidak sanggup menghadapi kerasnya kehidupan di balik jeruji besi.
Karma telah menempatkan mereka tepat di tempat yang pantas mereka dapatkan. Sinta tidak merasa kasihan, namun ia juga tidak lagi menyimpan dendam. Bagi Sinta, mereka hanyalah masa lalu yang sudah ia tutup bukunya rapat-rapat. Sesampainya di gerbang sekolah, Sinta melihat Zio turun dari mobil dan langsung disambut oleh teman-temannya. Mereka melakukan tos tangan dan tertawa bersama sebelum berlari masuk ke halaman sekolah. Pemandangan itu membuat hati Sinta membuncah oleh rasa syukur. Tidak ada lagi Zio yang menunduk takut, tidak ada lagi Zio yang pulang dengan luka. Satpam sekolah yang baru menyapa Sinta dengan ramah dan penuh hormat saat Sinta hendak memutar balik mobilnya. Sinta membalas sapaan itu dengan senyum tulus. Ia merasa bangga bisa menciptakan lingkungan yang positif ini, tidak hanya untuk Zio, tapi untuk ratusan anak lain yang bersekolah di sana. Ia membuktikan bahwa kekuasaan dan harta bukanlah alat untuk menindas, melainkan sarana untuk melindungi dan memberi manfaat. Setelah mengantar Zio, Sinta pergi ke kantor yayasan yang terletak di sayap kanan gedung sekolah. Ruangan kerjanya kini luas dan nyaman, jauh berbeda dengan kubikel sempit tempat ia bekerja dulu. Di meja kerjanya menumpuk proposal perbaikan fasilitas perpustakaan dan laboratorium yang sedang ia tinjau. Sinta tenggelam dalam kesibukannya yang produktif. Menjadi wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas hidupnya memberikan kepuasan batin yang luar biasa. Ia tidak lagi bergantung pada suami yang tidak setia, ia tidak lagi menjadi korban kebohongan. Sinta telah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang tertutup bayang-bayang Hasan. Ia adalah Sinta yang kuat, cerdas, dan berdaya. Surat keputusan cerainya dari Pengadilan Agama baru saja keluar minggu lalu, meresmikan statusnya sebagai janda. Namun bagi Sinta, status itu bukanlah aib, melainkan simbol kemerdekaan. Siang harinya, Sinta menyempatkan diri makan siang bersama Pak Haryo. Paman angkatnya itu terlihat sangat bangga melihat perubahan positif pada diri Sinta. Ayahmu pasti tersenyum melihatmu sekarang. Sinta, kamu persis seperti beliau, tegas tapi lembut, puji Pak Haryo sambil menikmati kopinya. Sinta tersenyum, matanya berkaca-kaca karena haru. Terima kasih, Paman. Kalau bukan karena bantuan Paman, mungkin aku masih menangis di pojokan kamar meratapi nasib. Pak Haryo menggeleng. Bukan, Sinta. Paman hanya membuka jalan. Kamu yang berani melangkah melewatinya. Kekuatan itu sudah ada dalam dirimu sejak dulu. Hanya saja tertidur karena kamu terlalu sibuk menjadi istri yang penurut. Percakapan itu menguatkan keyakinan Sinta bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Ia berjanji akan terus menjaga amanah ayahnya dan membesarkan Zio menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan menghargai wanita, tidak seperti ayahnya. Sore harinya, langit berwarna jingga keemasan saat Sinta duduk di tribun pinggir lapangan futsal sekolah. Ia melihat Zio berlari lincah mengejar bola, mengoper ke temannya, dan mencetak gol. Zio bersorak kegirangan, melompat dan melambaikan tangan ke arah Sinta. Sinta berdiri dan bertepuk tangan kencang, memberikan dukungan penuh untuk pahlawan kecilnya. Di sekeliling Sinta, ibu-ibu wali murid lain ikut bersorak. Hubungan Sinta dengan para orang tua murid kini sangat harmonis. Tidak ada lagi geng sosialita yang dipimpin Ranti. Suasana pergaulan antar orang tua menjadi lebih sehat dan suportif. Salah satu ibu di sebelahnya menawari Sinta camilan, dan mereka pun mengobrol santai tentang perkembangan anak-anak. Kehidupan sosial Sinta pun perlahan membaik, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Pertandingan usai, Zio berlari menghampiri Sinta dengan tubuh berkeringat namun wajah berseri-seri. Ibu lihat gol aku tadi nggak? Keren kan? Tanya Zio dengan napas terengah-engah. Sinta mengambil handuk kecil dan mengelap keringat di wajah anaknya. Keren banget. Ibu bangga sama Zio. Bukan cuma karena golnya, tapi karena Zio mainnya sportif dan kompak sama teman-teman. Puji Sinta. Zio memeluk pinggang ibunya erat. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih sudah bikin sekolah ini jadi asyik lagi. Zio sayang banget sama ibu. Ucapan polos itu membuat Sinta hampir menangis bahagia. Segala lelah dan sakit hati yang ia rasakan sebulan lalu terbayar lunas detik ini juga. Pelukan hangat anaknya adalah obat paling mujarab yang menyembuhkan seluruh luka di hatinya. Sinta dan Zio berjalan bergandengan tangan menuju parkiran mobil, meninggalkan gedung sekolah yang kini berdiri megah sebagai simbol kemenangan kebenaran melawan kelicikan. Sinta menatap langit senja yang indah, merasakan angin sore yang sejuk membelai wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Hidup memang penuh ujian, tapi Sinta telah membuktikan bahwa badai sekeras apapun pasti akan berlalu, dan matahari akan bersinar lagi bagi mereka yang berani memperjuangkan kebenaran. Kisah kelam tentang pengkhianatan dan bullying itu kini telah berakhir, berganti dengan lembaran baru cerita kehidupan Sinta dan Zio yang penuh harapan, kebahagiaan, dan harga diri yang tak ternilai.
Mereka siap menyongsong masa depan dengan kepala tegak dan hati yang lapang.